Sahabat Muslim, nyamuk merupakan hewan yang bagi manusia dianggap menyebalkan. Di mana tidak jarang nyamuk mengganggu kenyamanan di saat santai maupun tidur. Karena hewan pengganggu ini, kadang kita bertanya-tanya apa alasan Allah menciptakan nyamuk? Dan apa manfaatnya? Padahal nyamuk dapat membuat manusia yang digigitnya sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Hal itu bukan tanpa alasan, meski ukurannya sangat kecil, namun gigitan nyamuk mampu mengganggu aktivitas manusia hingga menimbulkan penyakit berbahaya. Gigitan yang menimbulkan benjolan dan gatal, bahkan beresiko munculnya penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Namun sebagai manusia yang memiliki akal, kita pasti berpikir mengapa Allah Azza wa Jalla menciptakan nyamuk, sedang ia tak terlihat memiliki manfaat. Sebagai orang beriman, Allah Azza wa Jalla menciptakan segala yang ada di bumi memiliki hikmah dan manfaat. Tak terkecuali dengan kehadiran nyamuk. Akan tetapi, tanpa kita sadari, ternyata nyamuk memiliki manfaat dan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk di bumi. Nyamuk juga sering disebut di berbagai ayat Al-Quran. Hewan ini dijadikan sebagai perumpamaan manusia untuk meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dalam Al-Jamil Al-Quran terjemahan, Asbabun Nuzul ayat 26 ini, ketika Allah berfirman melalui Quran Surah Al-Hajj ayat 73, yang isinya mengecam berhala-berhala sembahan kaum musyrikin. Dan menyebutkan, bahwa menyembah Tuhan orang musyrikin itu sangat lemah, seperti rapuhnya rumah laba-laba. Orang Yahudi mempertanyakan kepada baginda Nabi Muhammad, seperti apa keutamaan maupun kelebihan serangga atau laba-laba, sehingga Allah menjadikan permisalan dalam firman-Nya. Lalu turunlah ayat 26 surah Al-Baqarah ini. Selain ayat dalam Al-Quran, ada juga hadits yang menggunakan nyamuk sebagai perumpamaan. Pada hari kiamat, datanglah seorang lelaki gemuk yang bobotnya, bahkan tidak mampu menandingi berat sayap nyamuk. Bacalah oleh kalian, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari perumpamaan tersebut, menyadarkan kita bahwa kehidupan manusia tidaklah berarti apa-apa. Dengan kehadiran nyamuk, maka kita disadarkan tentang sia-sianya manusia mengejar hal-hal di dunia. Perbandingan orang yang memiliki amalan sebesar sayap nyamuk pun tidak akan menjamin masuk surga. Dari Sahal bin Sa'id, andaikan dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan bobot sayap nyamuk saja, maka dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti itulah ciptaan Allah, tidak ada satupun yang sia-sia. Sebagaimana firman-Nya, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Sahabat Muslim, lalu apa peran penting nyamuk dalam kehidupan ini? Harap diingat, hewan yang ada di bumi memiliki tempatnya masing-masing di ekosistem dan rantai makanan, baik sebagai mangsa maupun sebagai predator. Absennya salah satu dari mereka dalam rantai tersebut akan berdampak pada hewan-hewan yang berkaitan langsung dengannya. Nyamuk di lingkungan berperan sebagai mangsa bagi banyak binatang seperti ikan, burung, kadal, katak, kelelawar, dan beberapa binatang lain. Hilangnya nyamuk akan berdampak pada pasokan makanan sejumlah hewan tersebut yang berimplikasi dengan keberlangsungan hidupnya.
Selain itu, nyamuk juga berperan dalam penyerbukan ribuan tanaman. Tapi sebegitu pentingkah peran nyamuk untuk ekosistem? Pertama, dalam hal rantai makanan. Menurut jurnal Nature pada 2010, tidak ada hewan yang 100% bergantung pada nyamuk sebagai sumber makanan. Hal itu dibuktikan lewat sebuah studi di rumah burung pemakan serangga di Camargue, Prancis. Peneliti menemukan bahwa burung menghasilkan rata-rata 2 anak per sarang setelah penyemprotan nyamuk. Sebelumnya, mereka menghasilkan 3 per sarang. Insektivora atau pemakan serangga lainnya mungkin tidak merindukan nyamuk sama sekali. Kelelawar kebanyakan memakan nengat, dan kurang dari 2% isi usus mereka adalah nyamuk. Jika kamu menghabiskan energi, kata ahli entomologi medis, Janet McAllister dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Fort Collins, Colorado, apakah Anda akan makan filet mignon, irisan tipis daging, ngengat 22 ons atau hamburger nyamuk 6 ons? Dengan banyaknya pilihan menu, peneliti menilai sebagian besar pemakan serangga tidak akan kelaparan di dunia yang bebas nyamuk. Kedua, penyerbukan. Ahli entomologi Janet McAllister mengatakan, nyamuk sebenarnya tidak terlalu berperan penting pada penyerbukan tanaman yang banyak digunakan manusia. Pada 1974, ahli ekologi John Addichot dari University of Calgary, Alberta, Kanada, menerbitkan temuan tentang peran jentik nyamuk dalam ekosistem air tanaman kantong semar, di pantai timur Amerika Utara. Anggota komunitas itu adalah spesies nyamuk Weomia smithii dan pengusir hama, bersama dengan mikroorganisme seperti rotifera, bakteri, dan protozoa. Ketika serangga lain tenggelam di air, pengusir hama mengunyah bangkai mereka. Metriosnemus kemudian menghasilkan limbah yang memberi makan larva nyamuk. Hal ini membuat nutrisi seperti nitrogen tersedia untuk tanaman. Dalam hal ini, menghilangkan nyamuk dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Namun demikian, efek yang lebih luas terhadap tanaman tidak diketahui. Sahabat Muslim, demikianlah nyamuk diciptakan sebagai penguat iman manusia, dan beberapa perumpamaan tentang kehidupan di bumi yang tidak berarti.